Selamat pagi jemaat dan juga simpatisan GKI Samanhudi. Pada saat ini marilah kita bersekutu bersama untuk berdoa pagi. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini dapat memimpin kita dan memberi kita kekuatan. Pada saat ini marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucapkan syukur atas perlindungan dan juga pemeliharaan dari-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya hanya oleh karena firman-Mu yang dapat menuntun kami, memberikan cahaya kepada setiap perjalanan kami dan juga kegiatan kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala Agung yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Ester pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita baca dari Ester pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian. Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu lalu berdiri di pelataran dalam istana raja. Di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jika baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja." Titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, raja bertanya kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi." Jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan jika baik dalam pandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok hamba akan lakukan seperti yang raja kehendaki." Pada hari itu Haman keluar dengan hati yang gembira. Tetapi Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja tidak bangkit atau bergerak menghormati dia. Panaslah hati Haman terhadap Mordekai. Tetapi Haman menahan diri. Ia pulang ke rumahnya dan menyuruh sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya datang. Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak-anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Kata Haman, "Lagi pula tak seorang pun diminta Ratu Ester untuk datang bersama raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Untuk besok pun aku diundangnya bersama raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat Mordekai, orang Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja." Lalu kata Zeres, istrinya, dan semua sahabatnya kepadanya, "Suruhlah orang membuat tiang setinggi 50 hasta, dan besok pagi mintalah kepada raja supaya Mordekai digantung pada tiang itu. Kemudian pergilah engkau dengan sukacita bersama raja ke perjamuan itu." Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Saudara-saudara, yang menjadi fokus kita pada hari ini terdapat pada Ester pasal yang kelima dan juga ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Pada hari itu Haman keluar dengan hati yang gembira.
Tetapi ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit atau bergerak menghormati dia, panaslah hati Haman terhadap Mordekai. Saudara, pada tahun ini kita sangat umum dengan istilah mood swing gitu ya. Mood swing itu artinya ketika seseorang itu bisa berganti mood, ketika seseorang yang mungkin tadinya happy, mungkin tadinya bahagia, tiba-tiba bisa berubah secara mendadak menjadi marah atau menjadi sedih, atau misalnya bisa juga tiba-tiba berubah, pokoknya seperti itu. Nah, saudara-saudara, mood swing ini jika tidak hati-hati, jika kita tidak bisa mengendalikan diri, bisa berakibat buruk. Salah satu tokoh yang besar, tokoh penting adalah Winston Churchill. Ia merupakan Perdana Menteri Inggris pada masa Perang Dunia Kedua, saudara-saudara. Ia diceritakan memimpin Inggris melawan kekuatan Nazi di Eropa. Dalam kesehariannya, Churchill ini sering dikenal dengan perubahan suasana hati yang tajam. Kadang-kadang ia menunjukkan semangat yang tinggi, inspiratif, mampu membuat keputusan yang besar dan juga cepat. Namun pada waktu yang lain ia juga bisa merasakan keputusasaan. Ia bisa tiba-tiba merasakan sedih menghadapi situasi, tugas, dan tanggung jawabnya yang berat. Nah, karena kondisi ini sangat bisa untuk memengaruhi cara kerjanya Winston Churchill dengan orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita juga mengisahkan atau menceritakan hal yang serupa. Bagaimana tentang mood swing atau perubahan suasana hati di dalam diri seorang petinggi raja, yaitu Haman. Haman ini adalah salah satu orang yang memiliki jabatan tinggi, kekuasaan yang besar, keuangan yang mantap gitu ya. Dia punya posisi di bawah raja. Dikisahkan ketika Haman keluar dari istana dengan hatinya yang sungguh riang gembira, tiba-tiba ia mempunyai perubahan suasana hati ketika dia bertemu dengan Mordekai. Ia gembira karena diundang mendampingi raja untuk perjamuan yang diadakan oleh sang ratu, yaitu Esther. Ia merasakan betul sukacita karena gak ada orang lain yang diajak kecuali si Haman. Petinggi-petinggi dan juga pegawai-pegawai lain tidak diajak kecuali Haman, raja, dan juga Ratu Esther bertiga saja oleh perjamuan yang eksklusif ini. Namun ketika Haman keluar dari istana dan berpapasan dengan Mordekai tidak menunjukkan sikap hormatnya, tidak bergerak sedikit pun. Situasi itu membuat mood sang petinggi raja, yaitu Haman, menjadi berubah. Haman merasa kesal, Haman dikuasai oleh kebencian terhadap Mordekai. Haman merasa bahwa posisinya yang tinggi, posisinya yang harusnya dihormati, tapi ia tidak mendapatkan kehormatan itu dari seorang Mordekai, orang Yahudi. Akhirnya saudara-saudara, si Haman mengumpulkan teman-temannya dan juga istrinya. Lalu dari pembicaraan perkumpulan itu, maka istrinya dan juga teman-temannya menghasut Haman untuk membuat tiang gantungan bagi Mordekai. Saudara, kita dapat melihat bahwa perubahan hati, jika seseorang tidak bisa mengendalikan diri, maka akan mengakibatkan niatan yang buruk. Perubahan hati jika seseorang tidak bisa mengendalikannya, maka sangat terbuka ruang untuk berbuat dosa. Maka penting bagi kita untuk mencermati suasana hati kita. Apakah mood swing itu salah? Tentu namanya manusia ya, yang bisa berubah-ubah gitu ya perasaannya, itu bukanlah hal yang keliru. Namun yang keliru adalah ketika seseorang mengalami perubahan namun tidak mencermati, tidak mengkritisi, tidak bisa mengendalikan diri, maka itu yang dapat membuat manusia keliru. Hal-hal negatif seperti rasa iri, rasa kemarahan atau kebanggaan, jika tidak kita kritisi pada hal-hal demikian, maka tentu akan mempengaruhi sikap dan juga tindakan seseorang. Niatan yang buruk bisa muncul dari perubahan sikap hati,
niatan yang buruk bisa berubah, bisa lahir, dari mood swing yang tidak bisa dikendalikan. Maka saudara-saudara, kita diajak untuk mengendalikan diri dan mengandalkan diri kita hanya pada kuasa Roh Kudus untuk membantu kita menguasai diri. Terutama saudara-saudara pada perubahan suasana hati yang kadang tidak bisa kita prediksi. Seringkali kalau misalnya kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, yang mungkin kita punya niatan yang baik, punya tujuan yang baik, namun dalam prosesnya, dalam perjalanannya kita tidak menemukan kebahagiaan itu lagi, maka penting bagi setiap kita untuk dapat mengendalikan diri dan juga mengandalkan semuanya kepada Roh Kudus. Marilah saudara-saudara, jika mood swing itu terjadi, jika perubahan suasana hati itu juga terjadi, marilah kita mengkritisinya, marilah kita berusaha untuk tetap mengendalikan diri. Mari kita serahkan semuanya dan mengandalkan hanya pada Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengar, kami simak bersama. Kiranya Tuhan, kami memohon, kami meminta tolong supaya kami terus dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus dalam setiap tindakan dan juga perkataan. Kami menyadari kelemahan kami menyadari kekurangan kami. Namun ya Tuhan, kami meminta tolong padamu sehingga dalam setiap tindakan dan juga perkataan kami, Engkau selalu memimpin kami. Ingatkan kami, teguhkanlah kami dalam setiap suasana hati dan juga di segala situasi. Karena kami meyakini Tuhan, hanya karena pimpinan-Mu saja kami dapat terus bertumbuh dan menjadi anak yang Kau kasihi. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi setiap pekerjaan, aktivitas yang akan kami lakukan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.